Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kali ini kita akan melihat bagaimana situasi Panci, Cik Mon maupun Dr. Tipaya pasca mereka menghadiri acara 17 Agustus. Karena saya yakin mereka ini tidak memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya, ya sekali lagi karena lagi sibuk acara 17-an. Info terbaru sahabat-sahabat sekalian bahwa nasib mereka bertiga ini memang betul-betul makin di ujung tanduk. Sebab ada video terbaru yang memperlihatkan bagaimana kubu Egy Sujana lewat Rasman dan Ibu Neti menyampaikan satu informasi yang justru sudah sangat berseberangan dengan mereka. Mereka yang saya maksud itu adalah kubu Panci CS. Ibu Neti itu menegaskan, dan Ibu Neti ini adalah merupakan bendahara daripada TPUA. Dia mengatakan bahwa Egy itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan Roy Panci, dan bahkan Bung Rasman itu secara terbuka menyerang Roy Suryo dan kelompoknya. Beliau menyebut bahwa kalau tidak dimaafkan Jokowi, maka semua akan masuk penjara. Tapi di sana dia memakai bahasa gol. Ini gol semua ini katanya. Dan hemat saya, ini adalah titik balik ketika sesama penggerak narasi jasa palsu saling serang dan saling telanjangi. Sebab kita tahu Rasman sendiri sudah mendeklarasikan dirinya sebagai perpanjangan keluarga Egy Sujana, dan dia sendiri sudah bicara seperti itu. Artinya memang kalau kita melihat situasi yang ada, terlepas dari Egy Sujana ini hanya mempersoalkan kasus SMA dan Panci CS ini mempersoalkan kasus ijazah sarjananya Pak Jokowi, disinilah kelihatan bahwa orang-orang yang berjuang ini memang dari awal tidak kompak. Padahal kita tahu bahwa ketika Egy Sujana melaporkan Pak Jokowi di Mabes Polri, pada saat itulah dia memanggil yang namanya Roy Suryo. Tetapi apapun itu, saya kira ini hal yang sangat luar biasa sahabat ya, yang harus kita apresiasi bahwa dengan sendirinya Tuhan membuka sedikit demi sedikit jurang yang akan dituju oleh Panci CS. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita simak dulu bagaimana pernyataan kedua orang yang merupakan kepercayaan Bang Egy Sujana. Meninggalkan Roy Suryo juga nggak ada hubungannya dengan Bang Egy. Maaf, Roy Suryo dan tim tidak ada hubungannya dengan Bang Egy. Mereka itu sebagai ahli yang diminta oleh TPUA dalam perkara ijazah palsu. Dia meninggalkan dalam perkara apa? Kan ahlinya. Sementara perkara ini kita sayangkan dianggap SP3. Awal kan saya sudah bilang, saya lihat dia aja pun udah kasihan. Selama ini dia menghina, mohon maaf ya, diduga menghina Kapolri, Pak Tito, kemudian Pak Jokowi kan. Gitu diperiksa kemarin di Polda, saya lihat ngomongnya pun udah Bapak Jokowi. Udah berubah. Saya perhatiin, mohon maaf ini baju pun, jas, saya lihat perhatiin udah nggak semangat lagi lah. Roy Suryo juga. Nah, saya mau bilang begini, bahwa orang intelek dan yang katanya ahli digital forensik lah, ahli telematika lah, ternyata mereka tidak bisa membedakan juga bahwa apa objek yang sedang diteliti. Itu dulu kan. Bagaimana meneliti sebuah objek, katakanlah ijazah. Kalau ijazah dimaksud, tidak ada pembandingnya langsung. Ini asli, ini palsu. Ini yang dikeluarkan Gajah Mada. Terus mereka punya, ini ada. Ini yang dikeluarkan Gajah Mada juga. Tapi yang satu ini dari katakanlah satu alumni, satu angkatan dengan Pak Jokowi. Atau mereka dapat dari Gajah Mada, dari kampus. Lalu kemudian Pak Jokowi mereka punya juga. Mereka bandingkan itu. Lalu mereka analisa, mereka bilang ini palsu baru. Ini yang mereka ambil itu adalah postingan dari seseorang kader PSI. Itulah yang mereka uji. Nah, kalau yang mereka uji itu ternyata dinyatakan bahwa itu adalah tidak sah, tidak asli. Lah pertanyaannya mereka bilang kan,
bahwa kalau itu tidak sah, tidak asli, berarti kami nggak bisa kenal. Loh, enggak lah. Mereka mengatakan itu ijazah Pak Jokowi. Lalu kemudian mereka bilang itu palsu, ya sudah terbranding opini publik bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Nah, kalau sekarang baru dikatakan itu telat. Nah, harusnya dulu ini ijazahnya yang kami dapat, tapi kita nggak tahu ini. Ini Insinyur Haji, maaf, ini Joko Widodo ini, apakah Joko Widodonya yang disingkat dengan Jokowi, dan yang Jokowi maksudnya adalah Jokowinya Presiden RI ke-7, atau Jokowi yang lain? Kan begitu. Nah, tapi itu mereka tidak dalami. Makanya saya lihat tadi malam di acara TV pun, ya saya yakin kalau Pak Jokowi nggak memaafkan mereka, 4-4 ini gol ini. Gol. Jadi kalau kita melihat video ini sekali lagi, kita dapat memberikan satu macam analisa ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Rasman ini menunjukkan bahwa narasi yang dibangun oleh Roy Panci CS ini tidak lagi solid. Yang dulu berjalan bersama, ya kini pecah kongsi atau pecah belah. Karena Rasman sendiri memastikan bahwa Egy di luar lingkaran mereka, seolah ingin menyelamatkan diri dengan cara mengorbankan nama-nama lain. Nah, retakan itu memperlihatkan rapuhnya fondasi gerakan yang mereka bangun. Nah, yang kedua, dengan pernyataan Bang Rasman sebagai orang yang merupakan perpanjangan tangan keluarga Bang Egy Sujana di Indonesia, ini artinya sudah terjadi legitimasi dari dalam. Artinya dari dalam yang saya maksud adalah dari kelompok mereka sendiri. Karena serangan ini terus terang itu memberikan legitimasi bahwa tudingan terhadap Roy, Rismon, ataupun Rizal Padilla dan semua termasuk Tipa ya, bukan isapan jempol. Kenapa? Karena jika satu kelompok yang tadinya itu satu barisan, saja kini saling membongkar, artinya benar ada masalah serius dalam narasi mereka. Rasman secara terang-terangan mengakui itu, bahwa tanpa maaf dari Pak Jokowi, penjara menanti. Dan itu pengakuan implisit bahwa kesalahan hukum memang nyata. Dan sekali lagi, apa yang dimainkan oleh Bang Egy Sujana melalui Ibu Neti dan Bang Rasman, ini adalah strategi cuci tangan, sahabat. Jadi Bang Rasman mencoba membedakan Egy dan Roy CS ini untuk memutus rantai tuduhan. Tetapi justru dengan cara itu, ia menguatkan dugaan publik bahwa kelompok ini memang terbelit kasus hukum. Artinya, upaya menyelamatkan satu orang dengan mengorbankan yang lain malah memperkuat bukti bahwa Roy CS memang betul-betul berada dalam posisi yang sangat rawan. Nah, ini yang selalu disebut bahwa momentum balik arah namanya. Jadi saat kawan sendiri sudah mulai menegaskan, artinya dukungan publik makin surut. Dan Roy CS ini bukan hanya berhadapan dengan aparat hukum dan kritik publik, tapi juga dengan pengkhianatan internal. Jadi ini adalah titik kritis yang mempercepat delegitimasi mereka. Pernyataan Bang Rasman betul-betul ini alarm yang sangat keras bagi Roy Panci CS. Sekali lagi, tidak hanya rapuh, tapi juga sedang runtuh dari dalam. Fitnah yang dipaksakan akhirnya berbalik menjadi bumerang hukum bagi mereka sendiri. Seperti pepatah, bangkai tak bisa ditutup daun kelapa. Kebenaran akhirnya membongkar sendiri kebohongan mereka. Oke, saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.